Di hadapan Abel, berdirilah seorang pemilik Slayer's Blade. Abel tidak punya waktu lagi untuk berpikir panjang. Satu tarikan napas dalam, pendek, sekaligus berat menjadi penanda bahwa seluruh perhatiannya kini tertuju hanya pada duel ini. Dua Magic Blades beradu di udara. Tebasan, tusukan, tangkisan, setiap gerakan memotong kesunyian malam dan menggetarkan udara di persimpangan jalan kota. Tubuh keduanya bergerak seolah menari di atas garis tipis antara hidup dan mati. Pedang itu bukan lagi sekadar senjata, melainkan perpanjangan dari jiwa mereka. Gaya mereka sangat berbeda, seakan mewakili filosofi yang bertolak belakang. Namun pada akhirnya semua filsafat hanya akan gugur. Yang menentukan kebenaran hanyalah siapa yang tetap berdiri di akhir. Inilah hukum abadi pedang yang menembus segala zaman dan dunia. Rio yang menyaksikan dari dekat terperangah. Meski gaya Abel dan pria berambut oranye itu berbeda jauh darinya, ia masih bisa merasakan sesuatu yang sama. Bakat, pengalaman, dan usaha berpadu sempurna dalam setiap gerakan. Dunia kedua swordsman itu telah menyempit, hanya menyisakan satu sama lain sebagai pusat semesta mereka. Dan bagi seorang swordsman, inilah puncak tertinggi, momen paling agung yang bisa dicapai. Namun denting logam yang terus menggaung di udara malam akhirnya menarik perhatian Garrison yang sedang berpatroli. Dari segala arah, prajurit mulai berdatangan. Rio segera menjatuhkan Ice Wall Package, menciptakan dinding es raksasa yang membungkus persimpangan sepanjang 20 meter. Pertarungan itu kini terisolasi dari dunia luar, terlindungi dari intervensi siapapun. Pertarungan pun mencapai puncaknya. Nafas Abel semakin berat, tubuhnya penuh peluh, namun tatapannya tetap tajam. Sementara itu, pria berambut oranye tampak terganggu, lalu melepaskan kekuatan yang selama ini disembunyikan. Dengan lantang, ia membangkitkan Morarta, Flame Emperor Unleashed, membuat pedang merahnya menyala-nyala, memuntahkan aura panas yang membakar udara di sekitarnya. Abel berusaha menahan serangan itu, tetapi bilah yang dipenuhi sihir seolah menembus pertahanannya tanpa hambatan. Darah berceceran, sebuah luka mendalam mengoyak dadanya. Hanya gerakan refleks luar biasa yang membuatnya selamat dari terbelah dua. Dengan sisa tenaga, ia memanfaatkan momentum tubuhnya untuk melancarkan tebasan balasan. Namun sekali lagi, pedang merah itu menghentikan ayunannya. Tubuh Abel hampir rubuh, darah terus mengalir. Sementara lawannya tetap berdiri, api menyala di sekeliling bilah pedang yang tak kunjung padam. Rio segera menjatuhkan 5 lapis ice wall, memisahkan keduanya. Pria berambut oranye itu mencoba menebas dinding es berulang kali, tapi lapisan tebal itu menahan serangan demi serangan. Di balik dinding, Abel bertahan menggunakan pedangnya sebagai penopang agar tidak jatuh. Wajahnya pucat, napasnya berat, tetapi tatapannya tidak pernah lepas dari lawan di seberang. Rio mendekat, memberikan potion untuk menyembuhkan luka itu. Cairan penyembuh menutup robekan di dada Abel, meski rasa sakitnya masih membekas. Di luar dinding es, pasukan Garrison semakin banyak berkumpul. Suara langkah kaki, teriakan perintah, dan obor yang menyala semakin mendekat, mengepung area tersebut. Rio mulai memanipulasi ice wall agar menjadi labirin, meningkatkan reflektivitas permukaan es untuk membingungkan para prajurit. Semua itu dilakukan sambil tetap mengawasi Abel. Ia tahu sahabatnya masih terbakar amarah karena kekalahan. Malam itu, Abel telah dikalahkan. Luka di tubuhnya bisa disembuhkan, tapi luka di hatinya jauh lebih sulit. Rio paham betul rasa itu, karena ia sendiri mengalaminya hampir setiap hari. Kalah melawan Sera dalam sparring di Lun, kalah melawan Dullahan di Forest of Rondo. Rio tahu kekalahan adalah rasa yang pahit, namun sekaligus batu loncatan untuk tumbuh lebih kuat. Dan di malam penuh darah serta es itu, Abel pun mulai merasakan pelajaran pahit yang sama. Di momen itulah, Rio berusaha menenangkan Abel yang masih dihantui rasa kalah. Menurutnya, kekalahan bukanlah sesuatu yang memalukan, sebab setiap kali seseorang bangkit dari kekalahan, maka ia akan menjadi lebih kuat. Pemikiran itu terdengar bijak, apalagi datang dari sosok seperti Rio. Namun sayangnya, keseriusan semacam itu tidak bertahan lama pada mereka berdua. Suasana yang seharusnya penuh ketegangan justru kembali cair, seakan kata serius tidak pernah ada dalam kosakata mereka.
Pada akhirnya, Rio menciptakan labirin dari dinding-dinding es dan lantai-lantai beku untuk membingungkan para penjaga yang mengejar. Dengan cara itu, mereka berhasil melarikan diri. Meski begitu, rasa janggal tetap menggelayuti hati mereka, karena lagi-lagi mereka dipaksa berlari untuk menyelamatkan diri. Padahal mereka sama sekali tidak melakukan kesalahan. Situasi itu terasa absurd, namun logika tetap bicara. Jika mereka tertangkap, semua akan menjadi masalah besar. Naluri untuk lari muncul begitu saja. Rio pun merenungkan bahwa mereka yang dikejar pasti adalah pihak yang benar, dan para pengejar pastilah pihak yang salah. Tetapi bagi Abel, itu tidak sepenuhnya benar, karena memang tugas Garrison adalah mengejar. Meski begitu, pertanyaan tetap menggantung. Siapa sebenarnya yang sedang dikejar oleh para penjaga dan mengapa? Sampai kemudian Abel tersadar akan sebuah kemungkinan. Ia merasa bahwa perburuan ini memiliki alasan yang jelas. Mereka berdua sebelumnya telah melubangi tembok pertahanan kota untuk menyusup masuk. Meski terdengar sepele, itu tetap bisa dikategorikan sebagai tindak kriminal berupa perusakan properti. Jika demikian, masuk akal bila mereka diburu. Tetapi, bahkan dengan alasan itu, tetap sulit dipercaya mengapa perburuan ini begitu besar skalanya. Jika benar dianggap tindak kriminal, seharusnya tanggung jawab hanya dibebankan pada Rio, karena ialah yang secara langsung membuat lubang dengan sihirnya, bukan Abel. Pikiran itu membuat Rio kesal, merasa seakan disalahkan, sementara Abel sendiri tampak tenang menegaskan logikanya. Mereka berdua terus berlari cepat menyusuri jalan-jalan yang kini sepi, karena pertarungan Abel dengan pria berambut oranye sebelumnya sudah menarik banyak penjaga dari seluruh kota. Rio bahkan sempat merasa kasihan pada para penjaga yang terjebak oleh sihir esnya. Selain menciptakan dinding es, ia juga membuat permukaan jalan membeku, sehingga banyak dari mereka yang tak mampu bergerak. Meski begitu, ia mencoba berkilah bahwa semua tindakannya hanyalah mengikuti instruksi Abel, padahal kenyataannya ia terlihat begitu menikmati ketika melakukannya. Bahkan sempat tertawa seperti penjahat. Alasannya kemudian terdengar konyol, bahwa tawa itu hanyalah kedok untuk menyembunyikan kesedihan di dalam hatinya. Bagi Abel, itu jelas omong kosong. Namun ia tetap tidak bisa menolak kenyataan bahwa strategi Rio telah membuat mereka berhasil kabur dengan aman. Saat itu pula Abel menyadari bahwa Rio tengah menatap pedangnya. Rio masih terpesona oleh peristiwa sebelumnya, terutama pada bagaimana pedang sihir milik pria berambut oranye menunjukkan kekuatan luar biasa di akhir pertarungan. Ia memikirkan tentang istilah ability release atau magic sword activation. Baginya, konsep itu terdengar begitu fantastis, seakan berasal dari dunia lain. Abel hanya bisa menggeleng. Ia sendiri tidak memahami benar bagaimana cara kerja berbagai pedang sihir, karena setiap pedang memiliki sifat uniknya masing-masing. Selama ini ia hanya tahu bahwa pedangnya tidak bisa dihancurkan, dan baginya itu sudah lebih dari cukup. Namun, kenyataan lain pun muncul. Pedang yang dimilikinya adalah sebuah warisan. Ia tidak pernah bertanya lebih jauh kepada orang yang memberikannya tentang kemampuan sesungguhnya dari pedang tersebut. Saat ia menerimanya, tidak ada penjelasan apapun, hanya pedang itu sendiri tanpa rahasia yang terungkap. Pedang-pedang terkenal di dunia ini masing-masing memiliki karakteristik unik yang membedakannya. Contohnya adalah Raven, pedang pusaka kekaisaran. Pedang sihir itu mampu meningkatkan kekuatan api dan angin bagi pemilik pilihannya. Saat ini, sang putri kerajaan Fiona dikabarkan menjadi pemegangnya. Namun berbeda dengan Fiona, pemilik sebelumnya, Yang Mulia Rupert ke-6, tidak pernah benar-benar menguasai pedang tersebut. Mengingat hal itu, Abel merasa bahwa pedang yang dimilikinya pun sama. Ia hanya belum menguasainya sepenuhnya. Tangannya dengan ringan mengetuk gagang pedang yang terikat di punggungnya, seolah mengakui bahwa dirinya sendiri belum sepenuhnya diterima oleh pedang tersebut. Sebuah pedang sihir yang bahkan enggan mengakui seorang swordsman sekelas dirinya jelas merupakan tantangan yang amat tinggi untuk diatasi. Namun satu hal lain tak bisa ia abaikan. Pria berambut oranye itu, lawannya sebelumnya, berhasil melepaskan kemampuan pedangnya. Dari sudut pandang Rio, keduanya terlihat setara dalam hal keterampilan. Pertarungan itu memperlihatkan dua pendekar pedang kelas 1 dengan teknik bertarung yang berada di tingkat tertinggi.
Namun Abel tahu, sekalipun kemampuan mereka tampak seimbang, pengalaman tempur mereka jelas berbeda. Lawannya itu adalah seorang pembunuh berpengalaman, seseorang yang sudah menumpahkan darah dalam jumlah yang tak terhitung. Abel tidak memiliki keraguan sedikit pun. Ia tahu bahwa pria itu telah membunuh dalam jumlah yang mencengangkan. Hal itu bukan sekadar firasat, melainkan keyakinan. Dan saat mengingat pertempuran barusan, ia juga teringat sebuah kata yang disebutkan ketika pedang itu dilepaskan kekuatannya. Morarta. Itulah nama pedang sihir itu. Pemilik Morarta sudah dikenal luas sejak 10 tahun lalu. Namanya adalah Flam Deeproad, seorang swordsman yang dijuluki Flame Emperor. Julukan itu bukan tanpa alasan. Flam Deeproad adalah salah satu pahlawan tersembunyi dari pihak federasi dalam perang besar antara kerajaan dan federasi 1 dekade silam. Secara resmi, sang juara atau sang champion dari Republik Federasi adalah Lord Aubrey, pemimpin mereka saat ini. Namun di balik bayang-bayangnya, nama yang dijunjung sebagai juara tersembunyi adalah Flam Deeproad, sang Flame Emperor. Desas-desus yang beredar menyebutkan bahwa ia telah membunuh 1000 orang. Jumlah yang sulit dipercaya, apalagi jika mengingat usianya. Jika kini ia berusia 26 tahun, maka 10 tahun lalu, saat perang berlangsung, usianya baru 16. Artinya, di usia semuda itu, ia sudah aktif bertarung di medan perang dan mengukir reputasi sebagai pembantai legendaris. 1000 nyawa, angka yang terdengar mustahil, tetapi tidak sepenuhnya tak masuk akal. Dalam sejarah, para pendekar pedang jenius seringkali muncul. Okita Souji, kapten unit pertama Shinsengumi, dikenal sebagai pendekar nomor 1 aliran Tenenri Shinryu di usia 15 tahun, bahkan dikatakan telah menguasai Hokushin Itoryu. Jika dibandingkan dengan hal itu, 1000 pembunuhan di usia 16, meski mengerikan, tetap berada dalam ranah kemungkinan. Namun, yang tak bisa dibayangkan adalah apa yang harus dialami pikiran dan hati seorang remaja yang begitu muda, dipaksa menanggung dosa darah dalam jumlah yang begitu banyak. Tidak mungkin seseorang yang telah melakukan pembantaian sebesar itu dapat hidup sebagai manusia biasa lagi. Abel pun memahami hal itu sepenuh hatinya, karena bahkan bagi seorang dewasa sekalipun, menorehkan 1000 nyawa di pedangnya adalah sebuah pencapaian yang mengguncang akal sehat. Untuk menghindari terus-menerus memikirkan kesalahan yang dibuatnya terhadap pria berambut oranye, sang Flame Emperor Flam Deeproad, Ryo kembali memusatkan perhatiannya pada lingkungan sekitar. Dengan tenang, ia mengandalkan pasif sonar untuk mendeteksi keadaan, sesekali menambahkan aktif sonar guna memperluas cakupan pengamatannya. Kedua metode ini saling melengkapi. Pasif sonar begitu halus hingga sulit dideteksi. Namun kelemahannya adalah ia tak mampu menangkap sesuatu yang benar-benar diam. Sebaliknya, aktif sonar dapat mendeteksi hal-hal semacam itu, meski dengan risiko keberadaannya bisa terbongkar jika mengenai target yang peka. Lewat kombinasi itu, ia menyadari sesuatu. Ada seseorang yang sejak awal tidak pernah bergerak dari satu titik tertentu. Sekilas mungkin tampak seperti orang tak berumah yang sedang tidur di jalan, tetapi ada keganjilan. Setiap kali sosok itu bergerak, bahkan sekilas, langkah-langkahnya mengingatkan pada gerakan seorang scout. Ryo ingat pada Su, scout dari kelompok Switchback yang pernah menemaninya dalam karavan pedagang Gecko. Dari pengalaman itu, ia tahu bahwa cara berjalan tiap orang berbeda, dan profesi seseorang sangat memengaruhi ritme langkah mereka. Seorang swordsman, magician, atau cleric, semuanya dapat dibedakan dari gerak kaki mereka. Dan scout, lebih daripada semua itu, punya pola gerakan khas, langkah ringan, penuh kehati-hatian, ritme stabil, dan penggunaan kaki hingga paha yang sangat berbeda dari orang biasa. Ryo semakin yakin, sosok itu memang bergerak seperti seorang scout. Namun mengingat situasi kota yang sedang terkunci dan waktu larut malam, kehadiran scout di tempat itu menimbulkan pertanyaan besar. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil tindakan cepat. Dengan sihirnya, ia menciptakan ice casket, sebuah peti es yang langsung membekukan sosok tersebut di tempat. Hasilnya segera terlihat. Satu tubuh kini terperangkap dalam balok es yang kokoh. Ryo tampak puas dengan pekerjaannya, sementara Abel hanya bisa menatap dalam diam.
menilai tindakannya terlalu ekstrem. Sosok yang terperangkap itu jelas bukan sekadar warga biasa, juga tidak terlihat seperti prajurit garrison. Dari penampilannya, ia lebih mirip seorang pencuri. Sekilas, tidak ada tanda yang benar-benar membuktikan hal itu. Namun, entah mengapa, setiap gerak-geriknya memancarkan kesan yang sangat kuat sebagai seorang pencuri, bukannya adventurer biasa atau scout profesional. Semakin lama Abel dan Rio mengamatinya, semakin besar keyakinan itu tumbuh. Peti es kemudian dibuka sedikit, hanya untuk mengungkap wajahnya. Namun seketika, lelaki itu mulai melontarkan sumpah serapah dan kemarahan. Rio segera menutup kembali dengan ice casket, membungkamnya dalam es. Dengan begitu, dugaan mereka kian menguat. Meskipun Rio menolak menilai seseorang hanya berdasarkan profesi, ia tidak bisa menyangkal bahwa pria ini benar-benar terlihat seperti pencuri. Berbeda dengan kelompok Downs Border yang pernah mereka temui di sebuah kedai dan memberi kesan sebagai pencuri yang ksatria, pria ini tidak memiliki kilau niat yang sama. Niat dan tujuan seseorang, betapapun gelapnya pekerjaannya, seringkali tercermin dalam wajah dan sikap mereka. Dan dari sosok ini, jelas terlihat bahwa aspirasinya tidaklah mulia. Mereka sepakat untuk menggali informasi lebih jauh. Peti es kembali dibuka sebagian agar pria itu bisa menjawab. Namun sekali lagi, yang keluar hanyalah amarah dan teriakan. Untuk kedua kalinya, kepala lelaki itu kembali tertutup lapisan es, membungkam segala kata-katanya. Pada titik itu, Rio dan Abel hanya bisa menggelengkan kepala. Kesimpulan mereka sudah jelas. Orang ini bukanlah adventurer dengan tujuan yang benar, melainkan seseorang yang hidup di jalan kelam. Seorang pencuri yang niatnya tak bisa disejajarkan dengan aspirasi ksatria. Singkat cerita, karena pendengaran tawanan masih bisa berfungsi melalui getaran tulang, interogasi dimulai tanpa mencairkan es. Rio mengambil alih dengan metode yang ekstrem. Dengan nada dingin dan ancaman yang nyaris tanpa emosi, ia menciptakan ilusi bahwa ia mampu menghancurkan tubuh sang pencuri kapan saja, bahkan bagian-bagian tertentu seperti kaki atau tangan. Ilusi itu cukup efektif, ketakutan jelas terlihat di mata sang tawanan. Saat es di wajahnya dibuka, tidak ada lagi perlawanan. Dengan tatapan penuh teror, ia menjawab pertanyaan Abel. Saat ditanya identitasnya, ia sempat berbelit, tapi akhirnya mengaku bahwa ia memang pencuri. Pengakuan yang disampaikan dengan getir, seolah kehormatannya hancur seketika. Ketika ditanya tujuan keberadaannya, ia mengungkapkan bahwa ia menunggu seseorang. Kapten Roster, nama yang sudah muncul sebelumnya dalam penyelidikan mereka sebagai sosok korup yang menindas bawahannya. Roster rupanya hendak menyerahkan sebuah kotak misterius kepada sang pencuri, untuk kemudian diteruskan kepada seseorang di luar kota. Hal ini menguatkan kecurigaan Abel bahwa Roster terlibat dalam pencurian dokumen atau barang penting dari kantor pemerintah. Namun ketika pencuri itu menyebut penerima kotak adalah pedagang bernama Gecko yang dikenal sebagai kriminal, Abel dan Rio langsung merasakan kejanggalan. Kebohongan pria itu terbaca jelas, dan saat Rio kembali mengancam dengan tekanan es, ia langsung menyerah dan mengubah jawabannya. Dengan panik, ia mengakui bahwa sebenarnya bukan Gecko, melainkan Gongorat, pedagang paling berkuasa di bagian barat federasi. Kebohongan sebelumnya hanyalah upaya untuk melindungi dirinya sendiri, karena mengungkap nama sejati majikannya berarti mengundang bahaya, bahkan setelah lolos dari situasi ini. Namun rasa takut yang ditimbulkan Rio membuatnya tak lagi mampu berbohong. Rio akhirnya mengembalikan es ke keadaan semula, hanya sebagai isyarat bahwa ia menerima jawaban itu. Bagi Abel, pengakuan tersebut cukup masuk akal. Gongorat memang dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dan jelas lebih mungkin mempekerjakan orang seperti pencuri ini ketimbang pedagang sekelas Gecko. Namun, meski Rio berhasil mendapatkan jawaban, ketidaknyamanan tetap ada. Ancaman yang ia berikan hanyalah ilusi, manipulasi kepadatan es untuk menipu indera sang tawanan. Ia sendiri tidak pernah benar-benar berniat menyiksa, meski pengakuan itu datang justru karena ketakutan akan ilusi itu. Saat ketegangan sedikit mereda, Rio tiba-tiba menangkap sesuatu melalui sonarnya. 4 orang bergerak langsung menuju tempat mereka, dan sumbernya jelas dari arah kantor pemerintahan. Kemungkinan besar, mereka adalah orang-orang yang berhubungan dengan Kapten Roster. Sementara itu, sebelum gelombang baru, bahaya itu tiba,
Abel sempat menanyakan nama pria yang terjebak dalam es. Ia menjawab lirih, "Bagana." Segera setelah itu, wajahnya kembali ditutupi es, menyisakan dirinya terkurung rapat tanpa suara. Kapten Roster tiba di lokasi yang disepakati dengan 3 anak buahnya. Ia memerintahkan mereka untuk menunggu di pinggir jalan, melarang mereka mengikuti apapun yang terjadi, sebelum akhirnya turun dari kudanya dan menyusuri gang gelap seorang diri. Beberapa langkah kemudian, ia berusaha memanggil nama Bagana dengan suara lirih. Namun, alih-alih jawaban, yang menyambutnya adalah dinginnya sihir es. Dalam sekejap, tubuhnya membeku, wajahnya membeku, dalam ekspresi kaget yang tak sempat berubah. Dari kejauhan, Rio mengamati kondisi itu melalui sonar dan memastikan bahwa tidak ada pergerakan mencurigakan dari ketiga bawahan sang kapten yang masih menunggu. Di sisi lain, Abel memperhatikan isi dalam es dan melihat sesuatu bergeser di balik pakaian Roster. Dengan kendali halus, Rio mengekstrak sebuah kotak kecil seukuran telapak tangan yang tersembunyi di balik bajunya. Kotak itu lalu diserahkan kepada Abel, yang segera membukanya. Di dalamnya terbaring sebuah permata merah sebesar kepalan tangan. Batu itu bukan sembarang perhiasan, melainkan sebuah batu sihir merah, sesuatu yang sangat langka. Rio menyadari bahwa dirinya hanya pernah melihat batu sihir berwarna hijau dan kuning. Adanya batu merah berarti hanya satu kemungkinan, batu dengan atribut api. Abel mengkonfirmasi hal itu, menjelaskan betapa jarangnya keberadaan batu api, sebab hampir tidak ada monster beratribut api yang hidup di dunia ini. Mereka yang ada pun hampir mustahil diburu, sebab penggunaan sihir api di hutan atau dataran akan menimbulkan kebakaran besar.